Terus Abi katanya, hina Islam terus supaya banyak mualaf. Biarin aja seluruh orang Kristen masuk Islam, nggak peduli saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Baik sahabat, mari kita simak video Pendeta Saifuddin yang begono begini begitu. Tetapi di video ini ada yang menarik ketika detik-detik Saifuddin mengatakan biarin saja seluruh orang Kristen masuk Islam, saya tidak urusan. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar yang membangun iman. Selamat menyaksikan. Koar-koar ulama dari seluruh abad dan zaman bahwa Islam itu agama dari Allah. Islam itu agama dari langit. Mereka mengatakan bahwa agama langit, agama samawi itu adalah Yahudi, Kristen, Islam. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Saifuddin selalu mengatakan agama Kristen, padahal Yesus tidak mengenal agama Kristen, bahkan Yesus tidak tahu dan tidak ada urusan dengan agama Kristen. Lalu Saifuddin masuk agama Kristen menyembah siapa sedangkan sesembahan orang Kristen yaitu Yesus, tapi ternyata Yesus tidak kenal bahkan tidak ada urusan dengan agama Kristen. Bingung nih Udin. Lah, Udin yang benarnya siapa nih Tuhannya? Kasihan Udin sudah murtad, sekarang nyembah siapa nih Udin? Ya, tanggung udah murtad din, mamang saja dan imani saja, itu udah derita lo Din. Karena Islam itu mewarisi dan mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Ini isapan jempol. Udah jempol kaki pula yang diisapnya. Artinya kebohongan yang didatangkan oleh Islam itu dipelihara baik dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Saifuddin mau bilang bohong monggo, mau bilang dusta silahkan. Bahkan Udin saat ini nyembah manusia Yesus, enggak ada yang larang Kodin. Tetapi semua yang diimani itu harus berdasar Din, jangan ngotot merasa benar tapi harus diuji yang namanya kebenaran itu. Sebab hidup hanya satu kali, ya bila Tuhan yang Udin sembah benar Udin bahagia, tapi nah bila salah pasti Udin celaka. Di awal dikatakan Tuhan yang Udin sembah tidak mengenal agama yang Udin anut saat ini. Walah Udin tertipu mentah-mentah coy. Yesus adalah, mohon maaf jangan marah. Jangan marah, ini bukan menyerang. Ini hanyalah dasar pengetahuan. Aku pernah riset ya, secara validitas data actual, baik itu historical maupun secara theological. Sekali lagi, data valid, factual, historical, dan theological. Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, salah. Yesus adalah Nabi, sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasiah. Enggak, dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Mereka membuat kebohongan demi kebohongan hanya untuk merawat agamanya itu paling benar. Dari mana kebenarannya? Kebenaran harus berdasar data dan fakta, makanya Udin kalau mau menyerang Islam jangan dengan cara maki-maki. Tuh lihat Ustadz Ahmad Kainama, tidak menyerang tidak menghina karena sesuai data dan fakta. Nah Udin begono begini begitu sambil perantantang perententeng caci maki agama orang, caci maki pemerintah, untuk apa Din tidak ada untungnya. Harusnya Udin sebelum mengimani cari data yang jelas yang benar, ini urusannya antara selamat dan tidak Din. Kami perhatikan Udin bukan menunjukkan data yang benar malah menunjukkan data yang Udin pelintirkan. Ingat Din, sampai manapun kebohongan kedustaan tidak mungkin bisa mengalahkan kebenaran. Silahkan Din buktikan kebenaran Udin biar Udin terhormat. Setiap hari Udin baca hadis dengan seenaknya membuat kesimpulan. Untuk kalangan agama Udin bisa ketawa ketiwi bangga karena merasa agamanya baik,
Tetapi buat kami justru kasihan melihat Udin sampai segitunya mencari uang sumbangan dengan merendahkan agama orang, padahal ini urusannya keselamatan setelah kematian. Tapi terserah Udin lah. Jadi kalau Al-Quran mengatakan apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung dan bagaimana bumi diratakan. Itu nggak perlu pakai Quran, nggak perlu ayat itu, uang sudah jadi. Sebelum Al-Quran itu turun, sudah ada seperti itu. Bagaimana air laut bertemu, lalu ada laut yang tawar dan ada air laut yang asin. Itu karena ada sungai yang masuk ke sana, lalu air sungainya tetap aja tawar bertemu dengan air laut yang asin. Tetapi Al-Quran tidak ngomong tentang laut mati, karena Muhammad nggak tahu laut mati. Laut mati itu laut yang ada di bawah 400 meter di bawah permukaan laut. Ayo, bagaimana cara berpikir itu? Kenapa Al-Quran nggak ngomong seperti itu? Fenomena laut mati dalam Al-Quran tergambar dalam surat Ar-Rum ayat 1-5. Adapun kami mengutip dari Ustazah Oki Setiana Dewi, secara ringkas, riwayat laut mati dan kaum Sodom, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun di zaman Nabi Lut alaihi salam. Penamaan laut mati mungkin terdengar mengerikan dan menakutkan, namun, nama itu ternyata berkaitan dengan kisah kaum Sodom yang hidup di zaman Nabi Lut alaihi salam. Laut ini disebut sebagai laut mati karena dengan kadar garam yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya. Sebab, di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom diceritakan gemar pesta dan maksiat. Mereka mencintai sesama jenis dan mengingkari ajaran Nabi Lut. Suatu hari ada seorang kaum Sodom menantang Nabi Lut dengan berkata, "Berikan saja azab Tuhanmu kepada kami tidak takut." Maka, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar menurunkan azab bagi penduduk kaum Sodom. Hingga akhirnya ada 3 orang laki-laki yang berwajah tampan datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut meminta kepada sang istri dan kedua anaknya untuk merahasiakan kedatangan para tamu ini. Namun, istri dari Nabi Lut alaihi salam adalah seorang istri yang berkhianat. Ia menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom bahwa ada 3 orang yang berwajah tampan berada di rumah bersama suaminya. Maka, saat Nabi Lut alaihi salam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, tiba-tiba ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Nabi Allah tersebut pun mengatakan kepada tamunya, "Aku adalah orang yang tidak kuat. Aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian." Dan ternyata tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan, "Ketahuilah Lut, bahwa kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom." Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang mulai berteriak dan menyadari bahwa Nabi Lut alaihi salam adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Lut semuanya benar. Namun, semuanya sudah terlambat. Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut sehingga semuanya menjadi hancur. Tak hanya itu, Allah juga mengirimkan batu-batu panas. Maka tak tersisa kaum Sodom tersebut. Orang-orang ramai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini. Menurut kepercayaan sebagian orang, laut mati ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka para kaum Sodom. Jadi apa yang tidak akan bisa terjawab oleh Al-Quran Din, semua yang ada di dunia semua terjawab oleh Al-Quran. Udin mau percaya mangga, tidak pun terserah. Segitulah kemampuan Muslim. Rahmat lil kelamin. Katanya rahmat lil alamin, rahmat lil kelamin.
Terus Abi katanya, hina Islam terus supaya banyak mualaf. Biarin aja seluruh orang Kristen masuk Islam, nggak peduli saya. Yang penting saya memberikan pencerahan cara berpikir yang benar tentang agama. Bahwa agama Islam itu bukan agama yang benar, bahwa Allah mengutuk itu bohong. Nggak sampai mengutuk. Mengutuk apa? Terserah Din, mau percaya mau tidak itu mah urusan Udin. Udah saja Udin jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan sembahlah manusia yang pernah digantung di tiang jemuran yang dibunuh oleh tentara Romawi. Udin harus bahagia menyembah manusia yang pernah mati, bahkan ibadahnya juga enak hanya seminggu sekali dengan nyanyi-nyanyi. Lanjutkan Din. Cuman bila masuk saran dari kami, hentikan Din menghina Islam karena Udin tidak mungkin punya data yang bisa menjatuhkan Al-Quran, nanti Udin stres sendiri. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.